Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Nurlela sebagai koordinator bimbingan konseling Persis Tarogong berkenan menyampaikan layanan klasika dengan tema yang sangat menarik di tema akhir-akhir pertemuan kita di semester 1 ya, di mana kita akan membahas topik mengenai bagaimana membangun mindset yang tepat tentang pernikahan ya, dan mampu merencanakan waktu yang juga tepat untuk menikah menuju pernikahan yang tentunya berkualitas dan samawa. Nah, ini pun juga tema ini pun untuk mendukung pencapaian tugas perkembangan masa rentang usia 14 sampai 19 tahun, di mana di sana anak-anak harus memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, tentunya ini disampaikan di kelas 12 juga sebagai antisipasi, karena di kelas anak-anak kelas 12 setelah mereka menyelesaikan MA, biasanya mereka pertama alternatifnya itu tentu melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua ada juga sih yang memasuki dunia kerja, dan yang ketiga tidak menutup kemungkinan mereka itu ada yang memasuki dunia pernikahan. Nah, tentunya sebelum mereka mengambil keputusan yang ketiga itu tadi, tentunya ini hal yang sangat penting ya. Karena pernikahan itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang main-main, sehingga mereka harus memiliki pandangan yang tepat tentang pernikahan. Baik, sebelum lebih jauh berbicara tentang pernikahan, pada hari ini pun Ibu tidak sendiri, jadi Ibu akan langsung menggali nanti pernikahan tepatnya menikah itu di usia berapa ya. Mengingat sekarang kan fenomena menikah di usia muda itu sedang cukup menggaung ya, sehingga kita akan menggali langsung dari anak-anak. Tapi sebelumnya silakan ini anak-anak yang terima kasih sudah menemani Ibu pada hari ini, dan silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, nama aku Alifah Zina Sabrina, perwakilan dari kelas 12 YI 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Deliana Zahra. Saya berasal dari kelas 12 YI 3. Halo teman-teman, perkenalkan aku Rizka Nur Asyifa, perwakilan dari kelas 12 IPA 3. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alifah Sabrina, perwakilan dari kelas 12 IPS 2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah nih Ibu ditemani oleh anak-anak kelas 12 yang hebat-hebat nih. Ini sebenarnya nih Alifa ini adalah dia itu aktivitas sebagai santri, juga selama sebagai santri dia menjadi koordinator nakibah ya, Qoyimul Masjid, Masya Allah ya. Dan terlebih yang di sebelahnya lagi ini adalah mantan ketua OSIS kalau di SMA. Kalau di sini sih ketua UG ya. Ketua UG masa jihad 2019 dan 2020, dan yang menemani Ibu satu lagi di sini Rizka menemani Deliana juga ya. Iya. Dia sebagai wakil ketua UG juga, sehingga nanti kita juga akan dengarkan bagaimana nih pendapat-pendapatnya tentang nikah. Dan yang satu lagi ini juga yang tidak kalah luar biasa, ini Alif ya dari IPS ya. Nah, ini yang menjadi penggiat influencer mungkin yang sekarang itu motivator bagi teman-temannya untuk selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di pesantren ini, termasuk juga kegiatan-kegiatan bimbingan konseling. Baik anak-anak, kita siap ya, kita akan fokus dulu nih di perbincangan kita itu tentang pernikahan yang sedang sekarang fenomenanya yang sedang menggaung itu, yaitu nikah muda ya, nikah di usia muda. Nah, tentunya anak-anak selama menyantri di sini di Persis Tarogong ini mungkin juga sudah mendapatkan materi tentang fikih nikah ya. Ya, fikih nikah tentang apa itu pernikahan, syarat, rukun dan sebagainya. Tentu kita pada hari ini tidak akan membahas itu secara mendetail ya. Cuman kita hanya ingin menjelaskan saja, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian bahwa pernikahan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai misaqon golizo. Itu adalah ikatan yang sangat kokoh, yang artinya tidak boleh dipermainkan gitu ya. Dan kita menikah itu kan atas dasar karena Allah, dan perjanjiannya juga mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau main-main ya itu berhadapannya dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Namun demikian ya tentu menikah muda itu juga tidak menyalahi syariat ya, kalau kita tahu, karena syarat menikah itu adalah balik kan. Ya, balik itu bisa lihat secara usia, tapi juga mungkin nanti kita bisa lihat secara psikologis juga. Nah, beberapa minggu ke belakang kan kalian sudah menggali nih ya
tentang sebenarnya kapan sih usia yang tepat untuk menikah itu, apakah menikah muda atau menikah dewasa. Nah, dan Ibu tahu kalian ini yang hadir saat ini kalau tidak salah ya agak-agak setuju juga ya ke nikah muda ya. Masya Allah. Nah, makanya Ibu ini ingin menggali gitu sebenarnya nilai-nilai positif apa sih yang kalian temukan gitu dari menikah muda ini gitu. Barangkali Mangga silakan siapa yang akan memberi pendapat? Alifia, boleh ya Mangga. Jadi kalau menurut aku tuh ya nilai positif dari nikah muda yang pertama itu menyelamatkan diri gitu, lekas menjaga fitrah dari fitnah gitu, sebagai implementasi juga dari Quran surat Al-Isra ayat 23 di mana ada larangan Allah untuk la taqrabu zina, jangan mendekati zina gitu, sehingga ketika menikah itu maka fitrahnya itu diutarakan dalam ikatan yang telah sah. Nah, yang terus ada hadis riwayat Tirmizi, meskipun hadisnya hasan, namun di situ tuh di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya ada hak Allah untuk menolong seorang hamba ketika hamba itu di dalam 3 keadaan. Yang pertama, yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri, yang berusaha memerdekakan diri. Dan yang ketiga itu adalah orang yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya gitu. Jadi menyelamatkan fitrahnya gitu kan ya. Untuk menikah muda itu, iya. Nah, yang selanjutnya itu usia muda itu kan jadi lagi masa produktifnya gitu, lagi ambis-ambisnya gitu kalau bahasa sekarang tuh ya, lagi ambis untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ketika telah menikah, mempunyai pasangan, untuk mencapai tujuannya tersebut memiliki partner yang sefrekuensi gitu, sama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Luar biasa. Oh, ternyata menikah muda itu sejauh itu ya, Masya Allah. Barangkali ada yang ingin menambahkan? Ada lagi. Oh, ada lagi masih Alifah ya. Terakhir dari saya. Oh iya, boleh. Alifah masih ada temuannya. Ya. Kan menikah muda itu bisa jadi ajang melatih diri, memegang tanggung jawab besar gitu ya. Amanah kan menikah itu ya, jadi amanah. Memegang amanah besar sedari dini gitu. Masya Allah. Deliana juga konon katanya ya penggiat nikah muda ini, atau mau jadi pejuang nikah muda atau gimana? Silakan, barangkali ada juga pendapatnya tentang seputar menikah di usia muda. Ya. Kalau pendapat aku mengenai nilai positif menikah muda, yang pertama itu mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Berbeda dengan aksi pacaran, Bu. Kan kalau aksi pacaran itu justru yang datangnya tuh malah dosa kan. Nah, kalau udah menikah mau melakukan aksi pacaran sebagaimanapun itu akan bernilai pahala. Malah itu dianjurkan kan, Bu? Masya Allah. Mencari pahala ya. Iya, terus yang kedua meminimalisir gangguan kehamilan. Karena ketika kita menikah di usia muda, yang pertama kondisi rahim tuh bisa dibilang kuat. Dan juga yang kedua, hormon-hormon yang diproduksi pun cukup optimal. Dan organ reproduksi pun cenderung subur lah, Bu gitu. Masa subur ya. Iya. Cenderung jadi masa yang tepat untuk bereproduksi dong ya. Iya. Iya. Terus yang ketiga, hubungannya lebih energik. Iya. Hal ini termasuk dalam ketika kita memadu kasih, terus merajut mimpi bareng-bareng, terus merancang masa depan sama-sama, mengasuh anak, dan berbagai hal yang terjadi di rumah tangga yang dapat dihadapi secara prima gitu. Secara prima, karena energinya masih sedang di atas-atasnya. Gitu. Masya Allah. Itu kisah indah menikah muda ya, cerita indah menikah muda. Nah, sementara ini Rizka dan Alifia itu sendiri gimana? Apakah sama pendapatnya dengan Deliana dan Alifah atau mungkin punya pendapat sendiri? Silakan, siapa dulu ini mau? Alifah dulu? Alifia dulu boleh. Kalau pendapat aku sendiri ya, aku sendiri sih setuju dengan menikah di usia yang relatif muda. Iya. Karena untuk menjaga diri kita juga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, membuat kita juga agar bisa menjaga diri sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sama Allah juga. Tapi di sisi lain ada hal lain yang perlu kita perhatikan juga, karena dalam pernikahan pun kita memerlukan tanggung jawab yang lumayan besar juga, seperti untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan itu. Jangan sampai ketika kita memutuskan untuk menikah demi menjaga harga diri istilahnya ya, kita malah kehormatan diri tadi itu ya. Iya, kita malah jadi
memang kita terhindar dari dosa pacaran, dosa-dosa yang lainnya, tapi begitu menikah kita malah memindahkan dosa itu ke hal yang lainnya, Aspek yang seperti lainnya. misal kita belum mampu sebetulnya secara finansial untuk mensejahterakan ekonomi keluarga, sehingga malah menjadi beban keluarga atau orang tua kita sendiri jadinya. Jadi intinya masih banyak hal yang harus kita pertimbangkan juga, tidak hanya satu aspek untuk sekedar menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, Masya Allah. Jadi itu pencerahan juga ya. Jadi tadi intinya jangan sampai karena ingin menghindari salah satu dosa, malah kita masuk ke dosa yang lainnya gitu. Itu bisa dipahami ya pendapat Alifia, Masya Allah. Barangkali masih ada Alifia atau Sudah ada cukup. itu dulu ya, Mangga, silakan. Boleh Rizka, ada mungkin pandangan lain? Mungkin aku tadi setuju ya dengan poin-poin yang disampaikan dari Deli tentang nilai-nilai positif dari nikah muda gitu, dalam usia muda, seperti tadi pernikahan pacaran halal, kemudian kita yang masih energik, terus juga menjalani hari-hari secara bersama gitu. Itu setuju banget. Nah, tapi di sini ada yang mau aku tambahkan gitu, menambahkan juga dari tadi poin-poin yang disampaikan oleh Alivia, bahwasanya menikah muda itu kondisi fisik kita kan masih, fisik dan psikis kita tuh masih berada pada usia yang masih sangat produktif gitu Bu. Sehingga kita tuh punya peluang buat menghasilkan keturunan, dan peluangnya itu banyak, Lebih buat cepat lagi lebih mungkin cepat karena di usia subur itu ya. Nah, dan yang jadi poin penting di sini adalah ketika kita memutuskan untuk menikah muda, maka kita juga harus memperhatikan bahwasanya mendidik anak itu bukanlah hal yang mudah. Artinya butuh ilmu, kemudian dari kesiapan mental kita buat mendidik anak pun harus benar-benar siap gitu. Seperti itu. Iya. Jadi bukan hanya dilihat dari aspek fisik, kesiapan fisik aja, tapi dari mental dan ilmu pun harus memadai gitu. Harus memadai gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi itu cerita lain ya tentang menikah muda. Memang sebetulnya tadi ketika yang dipaparkan oleh oleh Alifa dan oleh Deliana, wah gitu ya, bikin kita rasanya jadi pengen nikah muda nih gitu ya, ngebet banget. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang juga patut juga untuk dipertimbangkan seperti yang disampaikan oleh Alivia gitu ya. Kebanyakan yang menikah muda tuh banyak alasannya memang tadi itu untuk menghindari dosa gitu ya, menghindari dosa dan ingin pacaran, istilahnya pacaran halal gitu ya. Tapi sebetulnya dalam pernikahan itu bukan hanya itu ya yang harus diperhatikan, bukan hanya aspek itu saja yang harus diperhatikan, karena ada banyak aspek lain dalam pernikahan itu yang juga harus dipertimbangkan, seperti tadi menuntut pemenuhan kesejahteraan secara ekonomi, finansial, juga mungkin kekuatan psikologi, mental, emosi ya. Terlebih usia subur ini sepertinya mungkin usia produktif sehingga punya banyak anak itu peluang yang cukup besar ya. Dan kalian pernah memperhatikan gak sih bagaimana kalau emak-emak itu ngurus anak? Itu menurut kalian tuh gimana tuh, butuh apa ya? Edukasi ya. Butuh edukasi yang tinggi, terutama butuh apa tuh? Butuh kesabaran yang sangat benar. butuh kesabaran yang sangat tinggi ya. Mungkin pernah melihat sabar. yang pernah menyaksikan. Nah, jadi kalau Ibu bisa tarik kesimpulan dari perbincangan kita kali ini, oke, gitu yang mau menikah muda itu bagus banget karena memang syariat juga menetapinya seperti itu. Tetapi syariat juga ada yang hal-hal lain yang juga ditetapkan oleh syariat ya, karena menikah itu bukan hanya urusan kita berdua. Benar kali itu ya. Masya Allah. Jadi Ibu senang sekali ini bincang-bincang hari ini. Jadi kalian punya wawasan yang cukup luas ya sekarang. Jadi tidak bisa melihat hanya dari satu sisi yang manisnya saja, tetapi juga ada hal tantangan-tantangan yang harus diperhatikan. Baiklah, selanjutnya Ibu juga ingin tahu lah. Nah, kalau setelah kita mendengar tadi paparan dari kalian ini semua, kira-kira keputusan kalian gimana sih untuk menikah itu ya? Karena jangan sampai terbawa arus gitulah, karena sekarang lagi ngetren nikah muda. Terus aja juga kalian juga menikah muda, tapi dengan diskusi seperti ini kita punya wawasan lain. Baik, kira-kira setelah diskusi ini apa kira-kira rencana Alifa, Deliana dan juga Alivia sama Rizka ya? Kalian ingin memutuskan menikah muda atau tidak sih gitu? Nah, Ibu sih ingin tahu saja. Silakan pendapatnya gimana nih untuk Alifa? Kalau aku sih insya Allah di antara usia 22 atau 23 itu pun kalau udah siap gitu, menyiapkan segalanya gitu, misalnya mental, ilmu,
mental dan ilmunya. Jadi kalian udah punya rencana di usia itu berarti harus siap mental dan ilmu ya. Iya. Berapa tahun lagi tuh ke usia itu? Berapa dihitung? Sekarang usia berapa tahun? 18. 18, 23 berarti ada waktu lah 4 tahun cukup, Masya Allah. Kalau Deliana? Kalau aku sih di umur 23 atau 24 ya, di rentang waktu segitulah. Karena ya nggak cuman itu aja gitu yang harus dipersiapin, ya kata Alifah juga edukasi, terus mental, stabilitas emosi juga harus dipersiapin gitu. Ya, jadi ya nggak inget yang manis-manisnya Ya, aja gitu cuman ya. manis-manisnya aja. Nah, apalagi nih Alifia sendiri gimana? Kalau aku sendiri di usia 21. Masya Masya Allah. Allah, berarti tercepat dong ya. Iya, paling Kenapa cepat tuh? di antara kita. Kalau Iya. boleh Ibu tahu kenapa memutuskan di usia itu? Berarti usia itu Alifia kalau misalkan sudah jadi sarjana dong ya, baru wisuda ya, berarti kalau 21 itu rata-rata. Gimana tuh? Gimana tuh ceritanya memutuskan di usia itu? Seperti yang tadi udah dipaparkan oleh Alifah, di satu sisi ingin untuk menjaga diri juga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi aku pun berusaha di usia segitu, aku sudah mampu secara psikis, sudah mampu secara ilmu dan pengalaman, sehingga tidak langsung memutuskan di umur sekian harus benar-benar di umur segitu gitu. Cuman itu mah ancar-ancar aja, Iya. nggak kaku juga ya. Kalau ternyata usia segitu masih banyak kelihatan childishnya, kekanak-kanakannya, ya berarti dipajukeun deui nya. Iya, ditingkatin lagi. Iya, ya, percayalah Ibu. Silakan, Mangga Rizka. Kalau rentang usia sih sekitar sama kayak mereka 23 sampai 25 gitu. Kalau rencananya Berarti ini yang muda ya. Paling yang muda. muda Alifia. Mantap. Tapi untuk persiapan sih sebenarnya kalau dari ilmu segala macam emang harus disiapkan dari sekarang gitu kan. Ya, betul, Iya. betul. Makanya kita bahas juga. Iya. Ya, makanya Ibu ajak bahas juga ini berarti ini dalam Sabar. konteks perencanaan, persiapan action kita ya. Iya. Baik, Masya Allah. Baik, itu perbincangan yang sangat menarik ya pada hari ini, dan tentunya tidak akan berhenti di sini. Kita akan terus menggali ya tentang isu-isu pernikahan di usia muda. Ibu doakan mudah-mudahan rencana kalian diaminkan oleh malaikat ya, dan nanti kalian bisa mendapatkan pasangan yang semisi dengan kalian tentunya, karena kita menikah bagi kita itu adalah ibadah, bukan hanya menyalurkan tadi syahwat birahi saja, tapi lebih dari itu kita adalah menikah itu adalah ibadah, cara agama kita, cara yang terbaik dari agama kita untuk mengembangkan keturunan dan tentunya untuk mewariskan nilai-nilai perjuangan kebaikan ya melalui pernikahan itu. Itu saja barangkali ya kita cukupkan untuk pertemuan hari ini, dan teman-teman juga nanti akan ada yang Ibu undang yang akan mereka pejuang nikah di usia dewasa. Karena supaya infonya menjadi balance ya, Iya, infonya balance. menjadi imbang, sehingga kalian benar-benar bisa mengambil keputusan menikah itu dengan matang. Baik, barangkali itu saja perbincangan kita kali ini di layanan Klasika Bimbingan Konseling Persis Tarogong mengenai kapan tepatnya kita mengambil keputusan menikah. Tapi yang paling penting tentunya merencanakan segala sesuatunya, sehingga ketika kita mengambil keputusan menikah itu kita sudah memiliki kesiapan fisik, mental, spiritual, emosional, dan tentunya juga finansial. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk membangun pernikahan dan keluarga yang sebagaimana dicita-citakan dalam agama kita, sakinah mawadah warohmah, menghasilkan keluarga yang keluarga semuanya bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita kali ini, dan mari kita sampaikan salam ke semua yang hadir saat ini menyaksikan kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.